6 langkah cuci tangan yang benar. Pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Sekian langkah-langkah untuk mencuci tangan. Hai kids, kembali lagi kita akan beribadah hari ini. Sebentar, sebelum kita memulai kita berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mempertemukan kami sekali lagi untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami mau memuji Engkau, berkati kami agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Tunjukin gayanya ya. Aku berani tampil beda. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Kita berani tampil beda. Berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Sebab firman-Nya apa? Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo gayanya lebih keren lagi. Berani tampil beda. Sekali lagi bilang. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku berdiri sebagai pemenang. Ya, yang keren ya. Berani tampil beda. Yeay, tepuk tangannya. Sekarang kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Semuanya harus lebih bersukacita lagi. Kita ulangi lagi dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersukacitalah. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku.
Nah, kita tadi udah memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yuk. Hari ini Koko mau cerita tentang satu tokoh Alkitab. Yang pasti semuanya udah pada tahu deh ceritanya. Atau ada yang lupa ya? Koko mau cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, singkat cerita, Daud ini dia punya kakak yang banyak. Kakak-kakaknya itu semuanya itu tentara perang. Sedangkan Daud sendiri ini beda. Daud ini karena dia badannya kecil, karena dia dia masih kecil, dia cuma bisa menggembalakan domba. Nah, singkat ceritanya, papanya itu suruh Daud untuk mengantarkan makanan ke tempat-tempat kakaknya. Nah, dia mengantarkan makanan ke Lembah Tarbantin. Nah, ingetin ya, nama tempatnya Lembah Tarbantin. Lalu akhirnya Daud mau dong, Daud membawakan makanan ke tempat kakaknya. Ketika sampai di perkemahan di Lembah Tarbantin itu, Daud melihat, wah, banyak banget ada tentara Israel sama tentara Filistin. Ternyata mereka lagi bersiap untuk berperang adik-adik. Wow. Nah terus ketika si Daud lihat, ternyata tentara Israel itu pada ketakutan. Kenapa? Karena di Filistin ada satu tentara yang badannya gede banget. Yang badannya benar-benar besar, tinggi. Wah, tentara Israel gak ada deh yang sebesar itu. Lalu di situ Daud melihat semua tentara Israel pada takut dan gemetar. Sedangkan si tentara Filistin yang besar itu dia terus menantang tentara Israel. Katanya, mana sini? Ada yang berani lawan aku gak? Dia ngomong begitu. Dia bilang, pokoknya dia nantangin semua tentara Israel untuk maju buat melawan dan mengalahkan dia. Nah, ada yang tahu gak nama tentara Filistin yang besar itu siapa? Ya, dia itu namanya Goliat. Nah, si Goliat ini sesuai yang tadi Koko bilang, dia benar-benar tinggi, besar. Kalian pasti udah sering dengar ceritanya tentang Daud dan Goliat. Lalu pada saat itu semuanya takut kan tentara Israel. Tapi Daud pengen mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud datang ke Raja Saul untuk bilang, Raja, izinkan aku untuk berperang, untuk melawan si tentara Filistin itu, maksudnya si Goliat. Nah, Raja Saul cuma bisa ketawa. Raja Saul bilang, bagaimana kau bisa mengalahkan si Goliat kalau kamu badannya aja kecil, sedangkan dia tinggi dan gede banget. Di situ Daud tetap kekeh. Daud nggak mau tentara Israel ketakutan. Akhirnya Daud terus bilang ke Raja Saul kalau dia mau mengalahkan si Goliat itu. Akhirnya mau gak mau ya Raja Saul menuruti permintaan Daud. Lalu Daud dipersiapkan oleh Raja Saul dengan memakai baju perang. Namanya baju zirah. Nah ketika Daud dipakein, jelas bajunya kegedean. Karena kan Daud badannya kecil. Jadi baju-baju perangnya itu besar-besar. Nah sehingga baju perang tersebut bikin Daud susah bergerak. Akhirnya Daud ini kan kesusahan. Ya udah deh, Daud lepas aja. Daud lepas semua baju perangnya. Jadi dia nanti melawan Goliat gak pakai baju perang. Waduh, itu kan lebih bahaya lagi ya teman-teman. Nah, tapi Daud punya rencana. Daud pergi ke sungai dan dia mengambil batu-batu licin. Nah, buat apa sih batu licinnya? Nah, jadi Daud mengalahkan Goliat itu dia menggunakan ketapel. Senjata dia tuh cuma ketapel. Dia gak pakai baju perangnya teman-teman. Dia gak pakai pedang, dia gak pakai perisai, dia cuma bawa ketapel dan batu licin. Nah, lalu yuk kita sama-sama lihat perperangan antara Daud melawan Goliat di video ini. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Wah, tepuk tangan buat Daud. Hebat banget ya, Daud yang badannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Nah, kalau seperti itu, kira-kira itu karena hebatnya Daud aja atau karena apa ya? Nah, jelas itu bukan karena hebatnya Daud doang. Bukan karena kehebatan Daud sendiri. Melainkan karena ada pertolongan Tuhan yang hebat. Ada pertolongan Tuhan yang menyertai Daud sehingga Daud berani dan mampu mengalahkan Goliat. Wah, kita juga bisa seperti itu teman-teman. Kita juga bisa menjadi hebat karena Tuhan kita hebat. Asal kita mau percaya dan kita nggak takut sama apa yang mau kita lakukan. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Koko mau kasih tahu kalian kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus yakin kalau kita hebat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Koko punya pertanyaan nih yang bisa kalian jawab dan kasih tahu ke leadersnya untuk dapetin reward. Nah, pertanyaan pertama, kemanakah Daud disuruh mengantar makanan untuk kakak-kakaknya? Kemana ya? Lalu pertanyaan kedua, apa senjata yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat? Nah, dijawab ya, kasih ke leadernya masing-masing untuk mendapatkan reward tambahan. Oke, sekarang kita sudah selesai firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, biar kami boleh berani seperti Daud. Supaya biar kami bisa yakin sama diri kami sendiri karena kami punya Tuhan yang hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk setiap kami dan setiap leader yang mendengarkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dapat melakukannya. Berkati setiap telinga yang mendengar dan terus ingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak agar anak-anak setiap harinya berdoa agar pembangunan gereja Tuhan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih sampai hari ini Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah daripada setiap anak-anak, sekalipun mereka melalui sekolah dengan Zoom dan tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Kami percaya Tuhan terus tambahkan kepintaran bagi setiap anak-anak dan terus tambahkan mereka hikmat. Kami mengucap syukur Tuhan, dan ini doa dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.